ada yang menarik di Kabupaten Maros itu, yaitu adanya salah satu budaya kearifan lokal yang sepertinya sebagian orang Maros belum mengetahui. Yang saya mau tanyakan awalnya, bagaimana Pak Dewi membentuk satu komunitas yang sangat besar untuk datang ke warga Dentong? Awalnya bagaimana? Ya, jadi salah satu kecamatan di Kabupaten Maros ini yaitu Kecamatan Jembangan. Di sana lah itu pusatnya komunitas Dentong atau Perkumpulan Keluarga Besar Dentong yang singkat KADE. Jadi kira-kira 15 tahun yang lalu para tokoh Dentong ini itu mungkin menyadari perlunya adanya semacam wadah untuk menghimpun mereka sehingga ikatan keluarga Dentong ini atau keluarga besar Dentong ini bisa terhimpun dalam suatu wadah sehingga untuk mempererat hubungan silaturahmi dan memelihara komunitas Dentong ini. Sehingga waktu itu kita adakan pertemuan di Dusun Bengok yang dihadiri oleh semua tokoh-tokoh Dentong dan diadakanlah pemilihan pengurus. Alhamdulillah pada saat itu karena waktu itu saya hadir dan waktu itu saya, kalau saya tidak salah, saya camat waktu itu. Setelah diadakan pemilihan dan ada beberapa calon lainnya, pilihan ketua umumnya itu yang Sebagai ketua IKD, apakah dia ada hubungannya sehingga Bapak terpilih sebagai perwakilan anggota DPR dari keluarga besar Dentong? apakah ada atau tidak, saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas Pak Guntur begini, bupati pertama ini, pertama bupati itu Nurdin Johan. Nurdin Johan ini keluarga Dentong, Pak, keluarga saya sama di Dentong. Tapi itu kenapa yang ada perwakilannya di DPRD ini hanya orang Malawa, orang Jawa, sementara orang Jerman atau Dentong sama sekali tidak ada. Sudah 40 tahun total tidak ada. Nah, di situ saya berpikir setelah saya pensiun, itu pun beberapa bulan setelah saya pensiun, atas persetujuan orang tua saya pada saat ini, saya coba untuk bertarung di pemilihan itu dari Tentunya dengan koordinasi keluarga besar Dentong. iya. Nah, waktu itu saya mulai sosialisasi kampanye, saya mencoba bersugesti, motivasi kepada keluarga besar kita, orang Dentong ini keluarga besar, orang Dentong bisa tahu. Kenapa ya? Orang Dentong ini pasti pertamanya harus ada jiwa orang Dentong, bukan orang dari kecamatan lain. Bukan orang Dentong. Kenapa kita setelah tidak ada Doa 40 atau 50 tahun sampai sekarang tidak ada wakilnya Dentong, padahal komunitas itu cukup banyak. Saya tidak tahu seberapa jauh hubungannya, seperti apa hubungannya, tapi yang jelas alhamdulillah kita berhasil cari peraih suara tertinggi di kabupaten. Dari Partai Nasdem tertinggi Nasdem Ada tinggi. Itu. visi misi ke depan apa? Jadi begini, memang kita sempat akan musyawarah, diskusi, tukar pendapat. Apa sebetulnya tujuannya ini? Kita mau membentuk ini keluarga Dentong. Jadi
yang mungkin kita bisa katakan visinya itu, kita mau agar Dentong ini apa namanya ya, begitu disebut orang Dentong ada apa namanya, ada di pikiran mereka, ada di benak mereka, oh orang Dentong itu orang lain, orang yang punya persatuan, orang yang sebenarnya sifat tahu, sifat anak diri, saling membantu, saling menolong, orang yang agamis, orang yang memelihara adat istiadat. Jadi kita mau bagaimana Dentong ini dengan Dayang Wadah ini punya apa namanya citra, punya nama yang baik di mata masyarakat atau komunitas-komunitas lain. Itu sebetulnya. Sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Maros yang berasal dari fraksi Nasdem, kenapa Pak Dewan tidak mengajukan bahasa Dentong sebagai salah satu bahasa daerah di Kabupaten Maros, ini juga sebagai salah satu budaya tarian lokal? Iya, saya kira ini memang salah satu pemikiran kita, wacana kita, bagaimana agar komunitas atau bahasa Dentong ini mempunyai ciri khas. Dentong dengan logatnya yang lain daripada yang lain, itu bisa menjadi perhatian pemerintah untuk bisa dijadikan salah satu budaya kearifan lokal. Mengapa disebut bahasa Dentong? Kenapa ada komunitas Dentong? Ya karena ini bahasa Dentong sebetulnya saya kira memang ya layak lah untuk disebut bahasa, karena dia bukan bahasa Makassar, dia juga bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Indonesia, tapi memang bahasa Dentong ini mempunyai bahasa tersendiri. Punya, sebentar saya kasih bahasa-bahasa aslinya itu, seperti ya, saya kasih contoh, Alingka itu bahasa asli Dentong. Alingka tidak ada di dalam bahasa Makassar, tidak ada, bahasa Bugis tidak ada, bahasa Indonesia tidak ada, bahasa mana pun lain. Artinya Dentong ini punya memang bahasa asli tersendiri yang dibuat sendiri oleh kita punya apa namanya, yang dulu Secara turun-temurun. Jadi memang dia punya bahasa tersendiri, bahasa asli istilahnya. Banyak sekali ada kita punya perbendaharaan kata, kosakata bahasa Dentong yang memang tidak ada di dalam bahasa lain, bahasa daerah manapun tidak ada. Makanya saya katakan bahwa ini bahasa Dentong bukan sekedar, bukan bahasa Makassar, bukan, memang punya bahasa tersendiri. Itulah barangkali sehingga kita punya apa namanya, orang tua guru kita itu ya apa namanya, menyebut dirinya sebagai bahasa tersendiri, bahasa Dentong. Nah, itu kira-kira yang terakhir. Ada yang saya mau tanyakan, ada informasi di luar yang saya dapatkan, tapi yang saya dengar ya, bahwa Dentong itu adalah bahasa tiruan. Bagaimana tanggapannya, Pak Dewan? Kalau dikatakan bahasa tiruan, yang saya ketahui bahwa semua bahasa itu tiruan, bahasa serapan istilahnya, artinya ada dia yang mengambil dari bahasa lain. Yang saya tahu saja, semua bahasa itu punya bahasa tiruan, punya bahasa serapan. Bahasa Indonesia ada bahasa serapannya dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Bugis juga begitu. Masing-masing punya bahasa serapan. Contoh nangka. Nangka bisa saja mungkin bahasa serapan bahasa Bugis dari bahasa Indonesia kan? Kan begitu. Bahasa Indonesia ada juga mungkin dari bahasa Arab juga ada begitu. Jadi kalau kita berbicara masalah tiruan, ya memang semua bahasa ada tiruannya, ada serapan dari bahasa-bahasa lain. Tapi yang membedakan bahasa Dentong ini, dia juga punya bahasa sendiri yang tidak ditemui dari bahasa-bahasa lain. Contoh tadi saya katakan, lingkaran banyak sekali. Ada puluhan ratusan itu bahasa-bahasa, memang bahasa asli yang dibuat sendiri dan tidak ditemukan di bahasa lain. Itulah barangkali sampai dikatakan dia bahasa tersendiri atau bahasa Dentong. Apa itu sebenarnya
arti dari bahasa Dentong. Oh, Dentong ya. Apa itu? Iya, jadi Dentong ini memang saya selaku ketua atau ketua umum Ikatan Keluarga Dentong berbagai usaha dan waktu yang saya luangkan untuk menelusuri ini sebetulnya Dentong ini seperti apa, dari mana awalnya, apa asal usulnya begitu. Jadi begini Dentong ya, beberapa referensi atau informasi yang saya dapatkan dari tokoh-tokoh lain. Salah satunya adalah salah satu kecamatan di Patanyama itu, desa itu Campat. Tapi ada Pak desanya dulu yang kira-kira 2-3 tahun lalu meninggal, usianya lebih dari 100 tahun. Saya sempat ke sana, saya wawancara, karena dia juga bahasa Dentong di sana. Saya tanya dari kepala desa itu yang usianya lebih dari 100 tahun itu kenapa sampai Dentong juga ada di Patanyama, padahal yang setahu saya kan cuma di Kecamatan Jembana. Jadi mantan kepala desa waktu itu dia tanya begini, itu bahasa Dentong memang bahasa Indonesia Koleorai. Maksudnya memang dari Kecamatan Jembana dia menelusuri ke sana sampai di Patanyama. Karena itu asal usulnya menurut informasi dari orang-orang tua kita, itu kan orang-orang tua kita dulu hidupnya itu berpindah-pindah ya. Hidup berkebun, bersawah, ketika itu tanahnya tidak subur lagi, pindah lagi dengan membakar bele, istilahnya bela yang membakar itu sehingga subur lagi gitu loh, berpindah-pindah. Itulah dulu ya dari daerah lagi ada daerah di sana itu berpindah-pindah itu, kawin lagi sesama itu, akhirnya komunitas itu semakin banyak. Kami katakan apa bahasanya, apa artinya itu Dentong. Itu setelah saya tanya di orang tua yang banyak, sudah banyak juga. Dentong itu asalnya sebetulnya ada Dentoa, ya Dentoa. Itu Dentoa kita punya toko dulu yang ratusan tahun yang lalu itu dianggap sebagai suatu sosok tokoh di mana keluarga Dentong ini sebelum dia melakukan suatu kegiatan atau apapun, upacara, adat apa dan lain sebagainya, dia mendatangi toko Dentoa namanya. Dentoa untuk meminta pandangan, meminta persetujuan, bagaimana hari ini, apakah bagus atau bagaimana. Nah, itulah yang dia datangi. Kalau ketika si Dentoa ini merestui, barulah acara itu diadakan. Dan sampai saya kira ini sampai ya cuma sudah semakin berkurang, tapi ini kan masih sering. Sebelum kita bikin acara kita tanya dulu sampai kita punya orang yang ditokohkan ya. Itu jadi asal mulanya itu Dentong, dari itu Dentoa. Itulah kita punya orang yang dituakan, orang yang ditokohkan, orang yang dipercaya, harismatik. Ya, sehingga kita ketika mau berbuat sesuatu, misalnya mau kawin, acara hajatan apa dan lain sebagainya, atau mau punya sawah, ya petani, datang di situ bertanya, bagaimana? Ketika sudah ada restu dari Dentoa ini, baru itu dilaksanakan itu lah. Dentoa itu dari bahasa asalnya dari Dentoa, menjadilah Dentong, artinya bahasa Dentong, komunitas Dentong. Nah, itu yang saya pahami berdasarkan sumber-sumber dari orang-orang tadi. Oke, Pak Ketua, Bapak selaku Ketua IKAD, selama ini apa saja kegiatan Dentong yang telah Bapak laksanakan? Jadi kembali lagi kepada visi kita dulu, bahwa kita ingin bagaimana komunitas Dentong ini mempunyai nama yang dikenal baik oleh masyarakat, dan kita mau supaya keluarga Dentong ini mempunyai akhlak yang baik, mempunyai kualitas SDM yang bagus, pokoknya bagaimana punya karakter kepribadian yang baik. Itu sebetulnya ini kita bentuk di dalam
komunitas Dento. Sehingga misalnya kalau orang tanya, itu siapa itu, orang dari mana? Orang Dento. Oh, orang Dento itu orangnya baik, beragama, berpendidikan. Kita mau, oh orang Dento itu orang bagus. Betul bahasa itu betul bahasa bagus. Iya, bagus, karakter beragama, berpendidikan. Ya tidak membuat keonaran apa. Itu sebetulnya. Berangkat dari sini, ya, selama ini kita adakan ada acara-acara kegiatan arisan, pendidikan, adakan juga panjang sana dan silaturahmi kepada keluarga yang musibah, yang membutuhkan pertolongan, kegiatan-kegiatan sosial lainnya, saling membantu kalau ada yang kena musibah, keterampilan dan kegiatan-kegiatan positif lainnya untuk mengarah bahwa orang itu orang baik, bukan orang yang berlarang, orang yang melanggar hukum, seperti itu. Itu ya. Oke, selesai. Bincang-bincang saya dengan ketua Kadek itu Bapak Haji dan Andas Haji ada di saya yang mesti